Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iyana Talibi. Di sini saya akan menjelaskan tentang BUMN dan BUMD. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara adalah suatu perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Tujuan utama BUMN selain mencari keuntungan yaitu melayani masyarakat. Sedangkan BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah adalah suatu perusahaan di mana sebagian besar modalnya berasal dari pemerintah daerah dan sebagian lainnya dapat berasal dari pihak swasta. Kegiatan BUMD yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah. BUMN dan BUMD berperan untuk membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat umum. Bentuk-bentuk BUMN yaitu yang pertama, perusahaan jawatan atau perjan. Perjan biasanya bergerak dalam produksi atau jasa untuk kepentingan umum. Ciri-ciri perjan yaitu yang pertama, karyawannya berstatus pegawai negeri. Dua, keuntungan dan kerugian ditanggung oleh pemerintah. Ketiga, tujuan utamanya yaitu melayani kepentingan masyarakat umum. Yang kedua adalah perum atau perusahaan umum. Perum biasanya bergerak dalam bidang produksi, jasa, atau bidang ekonomi lain yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan dan melayani kepentingan masyarakat umum. Ciri-ciri perum yaitu yang pertama, karyawannya berstatus pegawai perusahaan negara. Yang kedua, permodalannya berasal dari pemerintah. Yang ketiga, perusahaan perseroan atau persero. Perusahaan ini bergerak dalam bidang produksi, jasa, atau kegiatan ekonomi lainnya yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. Ciri-ciri persero yaitu yang pertama, berstatus badan hukum perseroan terbatas. Yang kedua, dipimpin oleh seorang direksi. Yang ketiga, permodalan sebagian besar berasal dari pemerintah dalam bentuk saham-saham. Jenis-jenis kegiatan BUMD yaitu yang pertama, transportasi umum yang dapat mempermudah mobilisasinya di masyarakat, contohnya Transjakarta. Yang kedua, penyediaan air bersih, contohnya seperti PDAM, yang berada di setiap provinsi, kabupaten, maupun kota di seluruh Indonesia. Yang ketiga, pengelolaan pasar. Pengelolaan pasar dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya Pasar Surya Surabaya. Yang keempat, jasa perbankan, contohnya seperti bank yang dapat menjadi perantara untuk masyarakat yang kelebihan maupun yang kekurangan dana. Contohnya seperti Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Kebaikan BUMN dan BUMD yaitu sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jenis-jenis kegiatan BUMD yaitu yang pertama, transportasi umum yang dapat mempermudah mobilisasinya di masyarakat, contohnya Transjakarta. Yang kedua, penyediaan air bersih, contohnya seperti PDAM, yang berada di setiap provinsi, kabupaten, maupun kota di seluruh Indonesia. Yang ketiga, pengelolaan pasar. Pengelolaan pasar dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya Pasar Surya Surabaya. Yang keempat, jasa perbankan, contohnya seperti bank yang dapat menjadi perantara untuk masyarakat yang kelebihan maupun yang kekurangan dana. Contohnya seperti Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Kebaikan BUMN dan BUMD yaitu sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Munandar. Di sini saya akan menjelaskan tentang badan usaha milik swasta atau sering juga disebut dengan BUMS. Apa itu BUMS? BUMS yaitu badan usaha yang semua permodalannya itu berasal dari pihak swasta. Yang dengan tujuan itu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. BUMS di sini bisa dimiliki oleh perseorangan ataupun bisa juga dari persekutuan perusahaan. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya pemilik juga dapat mengelola dan juga menjadi pemilik dan pengelolanya itu bisa diberikan kepada orang lain seperti itu. Selanjutnya yaitu pengelompokan BUMS secara umum. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu perusahaan swasta asing,
perusahaan swasta nasional, dan perusahaan swasta campuran. Oke, yang kedua yaitu perbedaan antara perusahaan swasta dan BUMS. Apa itu perbedaannya? Di sini saya akan menjelaskan dulu satu persatu apa yang dimaksud dengan BUM dan apa yang dimaksud dengan perusahaan swasta. Yang dimaksud BUM di sini yaitu persatuan yuridis dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Apa itu yuridis? Yuridis yaitu berpayung hukum. Atau berpayung hukum ya seperti harus mempunyai surat izin usaha. Yang kedua, harus memiliki surat izin tempat usaha, seperti itu. Dan yang ekonomis, apa itu ekonomis? Nah, di sini harus memproduksi SDA, sumber daya alam, dan juga harus mempunyai modal, seperti itu, dan lain-lain. Apa itu perusahaan swasta? Di sini menurut Umar Hussein dijelaskan perusahaan swasta itu merupakan alat usaha untuk mencari keuntungan. Sama saja. Namun di sini bedanya antara perusahaan swasta dengan BUMS sendiri terletak pada payung hukumnya. Kalau di BUMS itu harus berpayung hukum, seperti ada surat izin usaha, terus surat izin tempat usaha. Sedangkan kalau perusahaan swasta itu tidak harus mempunyai surat izin seperti itu. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk BUMS. Bentuk-bentuk BUMS di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Yang kedua, firma atau FA. Sedangkan yang ketiga, perusahaan komanditer atau disebut dengan CV. Yang keempat, yaitu perusahaan terbatas atau PT. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk dari BUMS. Oke, yang kelima dan sekaligus yang terakhir ini jenis-jenis kegiatan usaha BUM. Apa saja jenis-jenis usaha BUM? Sini ada 5 jenis usaha. Yang pertama yaitu bidang ekstraktif, yang mana hal ini bidang usaha yang mengelola SDA, seperti itu. Yang kedua yaitu bidang agraris. Nah, apa itu bidang agraris? Yaitu bidang usaha yang mengelola tumbuh-tumbuhan atau juga berkaitan dengan pertanian, seperti itu. Yang ketiga yaitu bidang industri. Apa ini tugasnya bidang industri? Yaitu bidang usaha yang meningkatkan nilai ekonomis suatu barang. Seperti itu. Yang keempat yaitu bidang usaha perdagangan, yang mana bidang usaha perdagangan ini bergerak dalam jual beli. Namun di sini harus digarisbawahi, tidak boleh melakukan kecurangan dalam mengambil keuntungan. Seperti contoh, saya menjual bensin atau minyak tanah, kemudian bensin atau minyak tanah tersebut dicampur dengan air. Itu tidak boleh karena mencari keuntungan dengan merugikan seseorang, seperti itu, atau melakukan kecurangan. Yang kelima yaitu bidang jasa, yaitu bidang yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen, seperti itu. Tahapan mendirikan usaha pada BUMS yaitu yang pertama mendirikan usaha pada firma. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama pengurusan akta pendirian. Yang kedua, pengurusan surat keterangan domisili perusahaan. Yang ketiga, pendaftaran wajib pajak. Yang keempat, pendaftaran ke pengadilan negeri. Yang kelima, pengurusan surat izin usaha perdagangan. Yang keenam, pengurusan tanda daftar perusahaan. Yang kedua, tahapan mendirikan usaha pada CV. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, membuat akta pendirian CV di notaris. Yang kedua, mendaftarkan akta pendirian CV di kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Yang ketiga, mengurus surat keterangan domisili perusahaan. Yang keempat, membuat nomor pokok wajib pajak badan usaha. Yang kelima, mengurus izin usaha sesuai usaha yang dijalankan. Yang keenam, mengurus dokumen tanda daftar perusahaan. Yang ketiga, mendirikan usaha perseroan terbatas atau PT.
Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pendaftaran nama perusahaan. Yang kedua, pembuatan akta pendirian PT. Yang ketiga, pembuatan surat keterangan domisili perusahaan. Yang keempat, pembuatan nomor pokok wajib pajak. Yang kelima, permohonan SK Menteri Hukum dan HAM RI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan usaha atau business plan. Pengertian dari studi kelayakan usaha adalah penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis itu dibangun, tetapi saat dioperasikannya secara rutin dalam rangka mencapai keuntungan yang maksimal dengan batas waktu yang tidak dapat ditentukan, seperti rencana peluncuran produk baru. Dengan kata lain, SKU adalah studi kelayakan ide usaha, apakah layak untuk dikembangkan atau tidak. Selanjutnya yaitu manfaat dari adanya studi kelayakan usaha, yang dimana akan ada beberapa pihak yang akan merasakan adanya SKU, diantaranya investor, manajemen perusahaan, pemerintah, kreditor, dan juga masyarakat. Selanjutnya komponen dan aspek dari studi kelayakan usaha. Komponen yang pertama yaitu pasar. Aspek yang diteliti yang pertama pasar produsen, yang kedua pasar konsumen. Komponen yang kedua yaitu internal perusahaan. Aspek yang diteliti pemasaran, teknik dan teknologi, manajemen, sumber daya manusia, dan keuangan. Komponen yang ketiga yaitu lingkungan. Aspek yang diteliti politik, ekonomi, sosial, yang kedua yuridis, yang ketiga lingkungan industri, dan yang terakhir adalah lingkungan hidup. Yang terakhir yaitu tahap penyusunan studi kelayakan usaha. Secara umum, tahap penyusunan SKU ada 6. Yang pertama, tahap penentuan ide. Yang kedua, tahap penelitian. Yang ketiga, tahap evaluasi. Yang keempat, tahap pengurutan usulan yang layak. Yang kelima, tahap rencana pelaksanaan. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu tahap pelaksanaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqh ila qomitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.